Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ana sedikit akan berbincang-bincang atau berbicara tentang yang mungkin permasalahan ini sering terjadi di lingkungan atau di kalangan kita, yaitu kaum muslimin ya, terutama yaitu tentang perbedaan masalah fikih atau masalah hukum-hukum syariat yang ada di fikih. Nah, kalau kita ketahui ya, bahwa setiap mazhab itu mempunyai fikih masing-masing, tuntunan masing-masing, dan masing-masing mazhab atau fikihnya pasti memiliki perbedaan satu sama lain. Baik fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu pasti akan ada titik perbedaan dan titik persamaan, tapi titik persamaannya jelas lebih banyak. Demikian pula dengan mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah, bahwa perbedaan juga akan ada di antara mazhab-mazhab yang empat yang ada. Bahkan di dalam mazhab Ahlul Bait Syiah Imamiyah, yaitu perbedaan di kalangan maraji dalam fikihnya pun terjadi antara satu marja dengan marja yang lain. Yaitu dalam Syiah Ahlul Bait di marja itu adalah yang mengeluarkan atau mengistimbatkan sebuah hukum ya, sebagaimana di empat mazhab ada Syafi'i, Maliki. Nah, di Syiah Imamiyah Ahlul Bait ada yang disebut juga marja atau imam dari masing-masing pengikutnya. Nah, kalau kita lihat pasti akan ada titik perbedaan dan titik persamaan ya, meskipun satu sama lain itu kita pasti jumpai di antara mazhab yang ada. Nah, hanya saja yang perlu kita perhatikan di sini atau yang perlu kita amati, bahkan perlu kita bahas, kita pelajari, fikih adalah sebuah tuntunan. Jadi kalau ingin beragama ya dia harus berpedoman kepada fikih yang ada di dalam agama yang sudah ada tuntunannya gitu. Nah, yang menjadi pembahasan atau yang Al-Fakir akan bahas di sini ya, yaitu perbedaan saja atau dalam menyikapi fikih atau hukum fikih yang ada di dalam setiap mazhab, terutama ya bagi mazhab Syiah Imamiyah yaitu pengikut Ahlul Bait. Nah, itu juga harus mempunyai sikap, harus mentaati, harus mengikuti hukum syariat yang telah digariskan oleh setiap marja'nya masing-masing. Nah, tapi kalau kita lihat di lapangan ya, dilihat di lapangan itu banyak ya, dari penerapannya itu terjadi penentangan atau tidak maksimal dalam mempraktekkan atau mengamalkan sesuai apa yang ada di kitab fikih masing-masing. Nah, kalau misalkan Ana bukan ingin mengkritiki mazhab tertentu, tidak. Ini semua yang ada. Nah, misalkan saja kalau kita lihat di mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ada yang disebut dengan binatang amfibi, barmai, yaitu binatang yang hidup di dua alam, di darat dan di air ya. Nah, binatang amfibi atau barmai ini yaitu menurut hukum fikih itu diharamkan, haram untuk dimakan. Misal kepiting ya, atau misalkan kodok atau buaya yang mana dan lain sebagainya dan sejenisnya yang hidup di dua alam. Dia bisa hidup di darat dan bisa juga hidup di air ya. Air ini baik air laut ataupun air tawar ya. Kategori amfibi ini dia hidup di air laut ataupun di air
tawar ya. Nah, tapi kalau kita lihat pemraktekannya di lapangan, itu banyak juga sebagian orang yang masih tetap mengkonsumsi binatang-binatang yang menurut fikih itu telah diharamkan, kan seperti itu. Nah, hukum fikih ini kan menjaga atau membentengi setiap muslim supaya tidak terjatuh atau mengkonsumsi hal atau makanan-makanan yang sudah diharamkan ya. Jadi kalau misalkan berdalil ayat uhilla lakum saydal bahri wa ta'amuhu mata'an lakum, jadi bahwa segala yang hidup di saydul bahri itu kan laut. Binatang amfibi itu tidak semuanya hidup di laut, ada juga yang tidak hidup di laut. Kalau berdasarkan ayat Al-Quran bahwa seluruh binatang yang hidup di laut itu dihalalkan ya, termasuk yang amfibi, lalu bagaimana hewan amfibi yang hidup tidak di laut tapi di air tawar, kan seperti itu. Nah, jadi memahami ayat itu berbeda dengan sikap dari fikih, karena setiap imam mazhab itu sudah menggalinya, sudah mengekstrak ayat dengan riwayat sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dari hukum. Tidak bisa setiap mukmin, setiap muslim berpatokan kepada sebuah hadis dengan berdalil ini ada hadisnya, tapi dia tidak berpatokan kepada setiap imam mazhabnya. Itu salah hal seperti itu. Kalau setiap muslim menyikapi makanan atau hewan dengan berdasarkan riwayat, ini orang mukmin atau orang muslim awam ya, belum mempunyai kapasitas untuk mengistimbatkan atau menyimpulkan sebuah hukum. Nah, bagaimana coba kalau setiap muslim itu dia menyikapi sebuah hukum berdasarkan pada sebuah riwayat? Ada kok riwayatnya, ada kok, tapi dia tidak berkiblat atau kembali kepada imam mazhabnya, dia hanya berpatokan kepada setiap riwayat. Itu salah. Nanti setiap muslim pasti akan mempunyai perbedaan pandangan, akhirnya akan kacaulah hukum itu. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kita kembali, apakah semua binatang amfibi hidup di laut? Kan tidak. Di sungai ada, kan gitu. Nah, yang hal-hal seperti ini ya, hal-hal seperti ini tidak terjadi di kalangan pengikut, misalkan juga pengikut Syiah Imamiyah Ahlul Bait. Terjadi hal yang sama, misal masalah hukum ikan. Hukum ikan di mazhab Syiah Ahlul Bait Imamiyah itu ikan yang tidak bersisik haram. Ya, ikan yang tidak bersisik haram hukumnya, baik ikan yang hidup di laut ataupun di air tawar, sama. Intinya tidak bersisik. Kalau dia tidak bersisik haram. Nah, ini adalah ketetapan hukum yang berasal dari setiap marja yang ada di Syiah Imamiyah Ahlul Bait. Nah, tidak boleh pengikut dari Syiah Imamiyah Ahlul Bait ini terus menghukumi. Ada misalkan dia mendapatkan sebuah riwayat bahwa memperbolehkan, lalu dia menyikapi boleh kok ada riwayatnya. Tidak boleh seperti itu. Dia tetap harus berkiblat kepada seorang marja atau setiap imam mazhabnya yang dia takuti atau yang dia ikuti. Dia tidak boleh mengambil kesimpulan dari sebuah hadis yang dia lihat dari sebuah kitab hadis. Tidak bisa seperti itu. Akan kacau nanti hukum syariat. Nah, nyatanya memang di lapangan ada yang masih tetap misalkan memakan hewan yang ikan yang tidak bersisik. Jadi kalau kita melihat hukum atau masalah hukum syariat ya, kalau dilanggar
berarti dia telah memakan barang yang haram atau memasukkan barang haram ke dalam perutnya. Jadi perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Hukum haram, misalkan hukum haram binatang amfibi atau hukum haram ikan yang tidak bersisik, ya sama hukum haramnya seperti hukum haram babi, hukum haram anjing yang telah diharamkan. Kalau babi diharamkan menurut ayat Al-Quran, kalau anjing berdasarkan riwayat. Memang anjing tidak ada, ya kan? Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak disebutkannya dalam riwayat. Tapi semua mazhab sepakat bahwa anjing haram, najis berdasarkan riwayat. Nah, kalau ada misalkan, apakah ada mudaratnya? Ada mudaratnya ketika orang melanggar hukum yang berasal dari mazhabnya dengan orang yang melanggar hukum yang berdasarkan Al-Quran? Ya ada mudaratnya, jelas ada. Sesuatu yang telah diharamkan baik di dalam Al-Quran atau di dalam mazhabnya sendiri sesuai dengan keyakinannya masing-masing, ya ada mudaratnya, ada konsekuensinya. Jadi kadang ikhwan dan akhwat sekalian, para ustadz yang mengajar atau yang paham di dalam ilmu fikih kadang-kadang bingung juga. Sebagian muridnya atau orang awam itu yang gagal paham ya, atau tidak paham fikih ya. Apakah berdasarkan memang dia tidak belajar ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok bisa makanan jadi mereka orang-orang yang gagal paham ini, mereka mengatakan kok bisa makanan yang bergizi penuh protein diharamkan. Itu dalil mereka yang gagal paham fikih atau tidak mau belajar fikih, bahkan menutup rapat-rapat kitab fikih. Mereka berdalil mengatakan kok bisa makanan yang bergizi penuh protein diharamkan. Jadi apa? Seakan-akan mereka yang gagal paham ini lebih cerdas dari pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan lucu jadinya. Jadi kalau berbicara masalah gizi, sekali lagi, kalau kita berbicara masalah gizi atau protein, semua binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak untuk manusia. Bukan, jadi jangan girang dulu, jangan bangga dulu. Semua yang diciptakan oleh Allah di alam ini, di muka bumi ini untuk manusia. Tidak. Ada juga ya, Allah menciptakan untuk sesama hewan yang lain, sesama hewan sendiri. Jadi nggak usah bangga dengan mengatakan bahwa semua hewan mengandung protein. Ya memang benar, semua hewan itu mengandung protein, gitu. Yang butuh protein dan gizi bukan hanya manusia saja. Jadi kita memang butuh protein, tapi bukan manusia saja. Hewan-hewan yang lain pun butuh protein, butuh gizi. Lihat bagaimana pengelola kebun binatang mencukupi protein hewan yang dia piara dan gizi yang cukup supaya hewan itu sehat. Bukan manusia saja yang butuh gizi dan protein, hewan juga. Jadi Allah menciptakan binatang, seluruh binatang ini bukan untuk manusia, bukan untuk manusia saja, tapi juga untuk hewan yang lain. Jangan sampai gagal paham dengan masalah hukum syariat, dan jangan kita menjadi lebih pintar dari pencipta alam ini, apalagi dengan mengatakan berdalil kata dokter bahwa ini bergizi penuh protein. Semua binatang ada proteinnya, tapi apakah protein itu untuk manusia?
Untuk manusia juga enggak. Ya protein misalkan di kandungan hewan yang haram ini ada proteinnya. Ya hewan itu, protein yang ada di hewan yang haram itu untuk hewan yang lain. Semut dimakan oleh binatang terenggiling. Singa memakan rusa. Singa butuh protein, butuh gizi. Dia butuh daging. Dimakanlah hewan rusa atau kijang atau ternak yang lain, kan gitu. Jadi bukan manusia saja yang butuh protein, hewan pun butuh protein. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, kalian makanlah di bumi ini yang halalan thayyiban, yang halal dan baik. Halal dan baik berarti ada yang tidak dihalalkan, ada yang tidak baik untuk manusia, kan seperti itu. Wahai manusia, makanlah kalian di bumi ini yang halal, berarti ada yang diharamkan. Thayyiban, ada yang baik, ada yang tidak baik untuk manusia, tapi baik untuk hewan yang lain, kan seperti itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui masalah hukum. Jangan bertanya kepada dokter. Dokter bukan membahas tentang hukum dalam syariat, tapi membahas tentang nilai gizi. Itu saja. Masalah hukum diserahkan kepada masing-masing imam mazhabnya yang dia ikutinya. Jadi bertaklid atau mengikuti imam dari setiap mazhabnya itu bukan hanya pada masalah sholat, puasa, haji, itu saja, tidak. Semua bidang termasuk makanan dan minuman dia bertaklid atau bermazhab pada fulan, pada si fulan. Tapi yang diikuti hanya masalah sholat dan puasanya saja. Masalah makanan tidak sama sekali misalkan, tapi dia mengikuti apa kata dokter atau majalah dengan beralasan bahwa makanan ini penuh protein. Salah besar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanya kepada ahlinya, kepada orang alim kalau kalian tidak mengetahui. Jadi binatang yang diharamkan dalam Al-Quran itu kan ada apa? Ada dua, ada babi, ya, khinzir, dan ada bangkai. Bangkai itu umum. Kalau bangkai itu bisa apa saja, ya. Jadi hewan yang tidak disembelih dengan syariat, hewan yang seperti sapi, kerbau, kalau dia tidak disembelih dengan syariat, maka akan menjadi bangkai, haram untuk dimakan. Nah, jadi ada juga hewan yang diharamkan melalui riwayat-riwayat. Nah, tadi hewan yang diharamkan melalui Al-Quran. Ada juga hewan yang diharamkan melalui riwayat-riwayat. Yang sudah kita kenal. Apa misalkan seperti kalbun, anjing. Hewan anjing di Al-Quran tidak disebutkan bahwa anjing itu haram, tapi adanya di riwayat. Gitu. Nah, anjing ini, ya, hewan anjing ini kan bukan haram saja, bahkan najis, sama seperti hukumnya babi. Sekarang bedanya apa dengan hewan-hewan yang lain yang diharamkan? Hewan anjing ini, hewan anjing diharamkan melalui riwayat, tidak ada di dalam Al-Quran. Sekarang ada juga hewan-hewan selain anjing yang diharamkan melalui riwayat-riwayat. Apa bedanya hewan yang lain dengan hewan yang anjing? Kan sama-sama diharamkan melalui riwayat, tapi kenapa disikapinya berbeda? Kenapa disikapinya berbeda? Harusnya kan sama. Kenapa hewan amfibi, kalau hewan amfibi itu diharamkan, yang riwayat-riwayatnya sudah jelas dijelaskan, seperti kepiting dan sejenisnya, kenapa tetap dimakan? Apa bedanya dengan hewan anjing yang diriwayatkan melalui riwayat? Kepiting juga diriwayatkan melalui riwayat.
Kenapa diperlakukan beda? Apakah karena kepiting enak, kata dokter bergizi? Tidak ada. Tolak ukur haram atau tidaknya itu bukan dari protein atau kata dokter. Setiap yang dihalalkan, halalan thayyiban, yang Allah sudah katakan halalan thayyiban, pasti baik. Nggak usah lagi berpatokan kepada apa kata dokter. Kalau Allah sudah katakan itu adalah halal dan baik, pasti baik, pasti bergizi, pasti bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kan seperti itu. Kenapa kok berbeda diperlakukannya? Yang mana sumbernya sama-sama dari syariat. Jadi kalau ada misalkan ada orang yang bilang yang penting beragama Islam. Nah ini lagi yang lucu. Yang lucu itu ini. Kalau ada yang bilang yang penting beragama Islam. Beragama Islam ya sudah cukup. Lah, beragama itu tidak seenak dirinya sendiri. Emang agama buatan engkong-engkongnya atau nenek-neneknya atau nenek moyangnya? Kan tidak. Agama itu berasal dari Allah. Allah lah yang menurunkan agama untuk umat manusia. Nggak bisa beragama itu seenak dirinya. Gitu. Misalkan, Anda contohkan. Misalkan yang penting kita warga Indonesia. Yang penting kita warga Indonesia. Apakah dia mau seenaknya hidup di negara Indonesia tanpa mengikuti undang-undang yang ada? Ya kagak, kan gitu. Harus mengikuti peraturan pemerintah. Kalau kamu jadi warga dan tinggal di Indonesia, ya harus mengikuti undang-undang yang ada. Kalau enggak, ya keluar, kan gitu. Nah begitu juga dengan beragama. Kalau kamu mau beragama Islam, ya kamu harus mengikuti aturan agama Islam. Apa yang diajarkan agama Islam? Salah satunya apa? Ya kalian bermazhab, mengikuti masing-masing imam mazhabnya. Kalau tidak mau, ya keluar dari agama Islam. Kan begitu. Simple. Karena apa? Ya agama Allah yang buat, bukan manusia yang buat. Jadi tidak bisa seenaknya mengobok-ngobok hukum syariat dengan mengaca pada dirinya sendiri. Tidak, kita orang awam. Jadi kita harus benar-benar mawas diri, fokus kepada fikih. Jangan menutup buku fikih atau kitab fikih dengan alasan yang penting beragama Islam. Salah besar. Kalau ingin beragama Islam, ya ikut aturan main dalam agama Islam. Kalau kalian harus memiliki marja atau imam mazhab, ikuti masing-masing setiap imam mazhabnya sesuai dengan keyakinan. Kalau mengatakan aku yang penting beragama Islam, nggak ada seperti itu dalam agama Islam diajarkan. Ya kalau nggak mau mengikuti aturan agama Islam, keluar dari agama Islam, selesai. Dan gitu. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.